untuk share screen. Bentar ya. Oke. Jadi seri ini adalah sesi ke-7 dari sesi yang telah kita persiapkan ini. Dan ini merupakan sesi terakhir dari seri yang pertama ini yang kita sudah laksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini, dan kita pilih topik resilience atau ketangguhan ya. Saya pilih definisi dalam bahasa Indonesianya ketangguhan, tetapi mari kita teliti lebih lanjut definisi daripada kata resilience ini. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, resilience-nya ini sendiri secara bebas diterjemahkan dengan kata ketahanan, gaya pegas, atau gaya kenyal ya. Jadi akar kata daripada resilience ini adalah dari bahasa Latin, yaitu resilire. Dan resilire itu sebenarnya dalam bahasa Latin artinya adalah melambung ya, melambung. Jadi kalau misalnya kita bisa definisikan, yaitu resilience adalah kemampuan untuk melambung kembali atau beradaptasi secara positif di tengah-tengah kesulitan. Jadi mulainya penelitian yang diadakan dalam topik resilience ini dimulai dari tahun 1970-an. Di sana mereka sedang mencoba memperhatikan atau mempelajari kenapa ada sekelompok anak-anak yang diperhadapkan dengan kesulitan yang lumayan berat gitu ya, tetapi mereka tetap bisa berkembang dengan baik dan menjadi dewasa yang maju ya, orang-orang dewasa yang maju. Tetapi anak-anak lain yang diperhadapkan dengan kesulitan yang mirip dengannya itu tidak berkembang dengan baik dan menemukan berbagai macam masalah di dalam perkembangannya dan pertumbuhannya. Jadi mereka ingin mencoba untuk melihat apa perbedaan daripada kedua kelompok ini ya. Jadi itu banyak sekali penelitian yang dilakukan ya, dan kemudian mereka jadi menemukan term ini ya, menemukan istilah resilience ini. Nah, sebenarnya ada dua objek yang bisa kita pakai untuk menggambarkan resilience ini. Yang pertama adalah pair ya, atau pegas. Jadi kalau kita tekan pair itu atau kita kita jadikan bentuknya seperti ini ya, apa yang akan terjadi? Dia akan kembali ke dalam bentuknya yang semula ya. Jadi kalau pair ditekan, dia akan kemudian melambung kembali menjadi ukuran yang awalnya ya. Kemudian kalau misalnya kita lengkungkan seperti itu, dia juga akan kembali lagi menjadi ukuran yang sebenarnya atau bentuk yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita melihat kalau misalnya anak-anak dipertemukan dengan kesulitan yang menekan mereka, dipertemukan dengan stres, berbagai macam stres yang menekan mereka, dan resilience-nya adalah kemampuan mereka bisa melambung kembali untuk menetralisir ya segala impact atau segala efek negatif daripada tekanan ataupun stres itu. Kemudian benda yang kedua yang kita bisa pakai adalah bola. Bila bola dipantulkan, dia dapat melambung kembali ya. Jadi misalnya anak mengalami suatu kesulitan yang membuat dia terpuruk, ketika dia mempunyai resilience, dia bisa melambung kembali ya. Nah, contoh-contoh kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak bisa berupa trauma, ya misalnya seperti yang topik yang lalu kita adakan yaitu bullying, itu pun menjadikan trauma atau luka batin yang tersendiri ya. Bisa juga ada kemiskinan, atau bisa juga penelantaran atau pengabaian ya, bila orang tuanya mengabaikan atau melantarkan anak-anak, itu merupakan menjadi kesulitan yang berdampak besar sekali. Apakah bila ada perceraian di antara orang tua mereka, apakah mereka mempunyai sakit penyakit yang parah ya, yang membutuhkan dia hilang kesempatan untuk bersekolah, atau membutuhkan dia dirawat di rumah sakit secara lama ya, ataupun ada bencana alam yang bisa berdampak yang sangat berat juga ketika mereka kehilangan rumah tinggal, kehilangan orang tua, atau kehilangan sanak saudara, ya itu juga bisa berdampak sangat besar sekali. Kemudian dalam keadaan peperangan pun itu merupakan sesuatu yang sangat berdampak sangat besar dalam perkembangan seorang anak ya. Nah, sekarang sebelum kita melihat lebih lanjut kepada apa sih sebenarnya resilience ini, resep apa yang diperlukannya. Jadi kalau kita misalnya memasak sesuatu, kita punya resepnya dan kita harus menyediakan bahan-bahannya untuk memasak itu ya. Jadi resilience pun ada resepnya ya. Tetapi sebelum kita melihat resepnya, coba kita lihat dahulu sebenarnya ciri-ciri seperti apa sih yang ditampilkan oleh anak-anak yang resilient ya. Jadi yang pertama adalah dia mempunyai pandangan keyakinan yang positif dan berpengharapan. Ya. Jadi dia selalu tidak murung, tidak putus asa selalu, ya seperti itu. Yang kemudian dia bisa mengembangkan dan memelihara hubungan yang suportif dengan keluarga dan teman-temannya. Dan ini merupakan
salah satu nantinya faktor yang kita akan diskusikan lebih lanjut merupakan faktor yang penting sekali. Jadi ada hubungan yang suportif di dalam keluarga ataupun dengan teman-temannya. Nah, yang ketiga adalah mampu mengatasi kekecewaan. Nah, ini kalau anak-anak kecil ya, misalnya di sekolah ada perlombaan sesuatu, terus mereka tidak dapat juara 1, 2, atau 3, kemudian mereka kecewa sekali sampai nangis-nangis ya sampai seharian. Nah, apakah kalau misalnya anak itu resilient, dia mampu mengatasi kekecewaan walaupun dia mungkin pada saat itu tidak memenangkan suatu perlombaan ya. Dan dia tahu kalau anak yang resilient itu dia tahu kepada siapa ia dapat meminta bantuan ya. Jadi dia mengetahui siapa nih ya kalau misalnya saya perlu pertolongan saya harus hampiri siapa gitu, harus minta bantuan kepada siapa. Kemudian dia juga bisa mengembangkan skills, kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang maju dan berhasil. Dia pun merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, ya. Dia tidak menganggap remeh atau menganggap rendah diri sendiri, ya. Mempunyai kepercayaan juga pada kemampuan mereka, ya. Jadi ini dua yang terakhir ini juga sangat ada hubungannya yang erat ya, jadi mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan anak-anak yang selalu diberikan kata-kata yang negatif di rumahnya oleh orang tua, misalnya kamu jelek sekali, kamu bodoh sekali, kamu lamban sekali, nah maka itulah yang akan tertanam di dalam benaknya dan di dalam pikirannya, dan sehingga dia tidak mempunyai pandangan yang sehat akan dirinya sendiri ya, dan itu akan berdampak sangat negatif. Bila anak-anak adalah anak-anak yang resilient, dia nyaman dengan diri mereka sendiri dan dia percaya pada kemampuan mereka sendiri. Nah, kemudian mereka juga mampu menghadapi stres dalam kesehariannya. Apakah dia kemudian bisa tidak berfungsi sama sekali, ya? Apakah dia tetap bisa tangguh untuk menghadapi sesuatunya, walaupun kita lihat dia menghadapi stres yang berat, itu menunjukkan bahwa dia resilient, ya. Ada juga anak-anak kan yang misalnya baru stres sedikit saja, langsung dia rasanya dunianya seperti hancur lebur, misalnya. Itu adalah contoh anak yang tidak resilient, ya. Kemudian dia mampu belajar keterampilan atau kecakapan skill yang baru dan mengaplikasinya dalam situasi yang baru. Misalnya, dia hari ini dia masih belum bisa belajar untuk bergiliran ketika bermain dengan temannya, ya, masih rebutan. Lalu kita ajarkan skill bagaimana caranya bergantian. Kita ucapkan kalimat-kalimatnya, oke deh, kamu 5 menit dulu ya main ya, nanti setelah 5 menit giliran saya ya. Kemudian gurunya bantuin ya untuk set timer, jamnya 5 menit, terus udah gitu kita bantu mereka untuk bergantian. Kemudian dia punya skill ini sekarang. Oh, kalau gitu, kalau saya mau memainkan sesuatu dan teman saya masih lagi bermain itu, saya harus tunggu giliran. Jadi nanti lain kali kalau dia diperhadapkan dengan situasi seperti itu juga, dia bisa mengaplikasinya dalam situasinya. Oh iya, caranya adalah bergiliran. Ya. Dan kemudian dia juga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Misalnya contoh sederhana, bila anak-anak sedang membangun balok dari kayu membuat menara yang tinggi, ya. Kemudian menaranya rubuh lagi. Kalau anak-anak yang tidak resilient, dia biasanya bisa frustrasi, malah kadang-kadang bisa tantrum ya. Kadang-kadang kita bisa kedengaran suaranya kan, gitu ya. Terus kemudian dia mulai mengepalkan tangannya. Kemudian tiba-tiba dia bisa menendang-nendang atau meronta-ronta karena kesel sendiri gitu, frustrasi sendiri. Nah, kalau misalnya anak yang resilient, dia akan coba perhatikan kenapa ya menara ini rubuh gitu ya. Kemudian dia akan coba, dia perhatikan, dia coba strategi yang lain sehingga dia kemudian bisa menyelesaikan permasalahan itu ya, dan dia bisa punya rasa percaya diri juga akan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Okay. Nah, kemudian anak yang resilient juga bisa mengelola perasaan yang intens atau kuat secara sehat ya. Jadi misalnya dia merasa sangat sedih sekali, atau dia merasa kecewa sekali ya, atau dia merasa marah sekali, apa yang harus diperbuatnya, dan dia bisa mengenali, saya tahu saya ini sedang marah, saya tahu saya ini sedang merasa sedih gitu ya, tetapi apa tindakan yang saya harus lakukan supaya menenangkan diri sendiri misalnya, atau menghibur diri sendiri supaya saya tidak frustrasi kemudian marah-marah atau memukul, menendang atau meronta-ronta atau tantrum seperti itu ya. Jadi dia bisa mengelola perasaannya. Nah, kemudian dia juga bisa mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya kepada orang-orang dewasa dan teman-teman sebayanya. Jadi bukan dengan memukul atau menendang, tapi bisa dengan kalimat yang baik. Bilang, saya tidak suka ya kamu tadi apa, gitu. Misalnya melakukan hal apa kepada saya. Saya sedih sekali kalau kamu rebut mainan saya, misalnya. Dan dia bisa mampu mengekspresikannya ya. Dan kemudian dia juga memiliki empati terhadap orang lain, misalnya melihat temannya jatuh gitu, apa yang dilakukannya langsung, apakah dia menertawakannya, mengejek, atau dia langsung menolong, ya ngecek kamu oke nggak gitu ya. Itu merupakan suatu tanda-tanda anak yang resilient.
Nah, kalau kita rangkumkan, ini ada 7C dalam bahasa Inggris ya, 7C dari resilience rangkumannya, dan saya akan terjemahkan. Jadi yang pertama adalah competence atau kompetensi, kemampuan, kecakapan melakukan hal-hal ya, berbagai macam hal-hal. Yang kedua confidence atau keyakinan akan diri sendiri ya, pede ya. Ketiga, connection, koneksi atau pertalian atau hubungan. Ini penting sekali ya, karena bila mereka punya pertalian yang sehat dengan teman-temannya atau di dalam keluarganya, itu merupakan faktor yang sangat menunjang sekali untuk resilience ini. Dan keempat, karakter. Karakter itu berarti mereka tahu apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang salah ya, sehingga mereka berkarakter yang baik ya. Kemudian kontribusi. Bila mereka mengerti bahwa mereka mempunyai sumbangsih di dalam lingkungannya, misalnya di dalam sekolahnya dia dipercaya menjadi ketua kelas atau menjadi asisten guru misalnya. Kemudian dia mengerti di dalam keluarganya dia punya sumbangsih membantu ibunya waktu mencuci piring atau membantu ibunya membereskan tempat tidur misalnya. Nah, dia punya rasa itu bahwa dia berkontribusi ya, bersumbangsih kepada lingkungannya. Coping atau kemampuan mengatasi situasi, dan kemudian yang terakhir adalah kontrol atau kendali ya. Nah, jadi dia tahu bahwa dia punya kendali ya, kendali untuk bisa mengatasi situasinya saat ini ya. Jadi bukannya pasrah, tetapi dia tahu dia bisa melakukan sesuatu ya untuk mengatasi situasinya. Nah, tadi kita sudah melihat ciri-cirinya dan juga rangkumannya. Sekarang kita bisa melihat faktor-faktor apa, faktor protektif apa yang membangun resilience. Jadi ini adalah rangkuman dari segala penelitian dari berbagai penelitian tentang resilience. Kemudian mereka coba mengambil intisarinya. Jadi kira-kira ada faktor protektif apa sih yang membangun resilience? Nah, kalau misalnya kita tahu kesulitan itu bisa menolong anak untuk membangun karakter atau membangun pribadinya, kita mengetahui hal itu. Tapi kesulitan pada dasarnya, bila dibiarkan hanya pada kesulitan ini, tanpa ada faktor-faktor protektifnya, itu malah akan berdampak yang negatif pada anak itu. Jadi kita harus mengerti bahwa bila anak-anak menghadapi kesulitan, itu akan baik untuk membangun karakternya jika ada faktor-faktor protektif yang diberikan. Jadi jika ada bahan-bahan masakannya, bahan-bahan dalam resepnya itu untuk menuju resilience ini ya. Jadi yang pertama adalah yang paling penting dari segala macam riset, yang paling penting adalah minimalnya adanya satu orang dewasa yang peduli atau caring terhadapnya ya, peduli dan sayang terhadapnya. Paling tidak ada satu orang dewasa. Jadi jika Bapak Ibu bayangkan, bila anak ini tidak menemukan seorang sosok dewasa itu yang peduli dan caring kepadanya dalam lingkungan keluarganya, maka itu akan menjadi kemudian kita bisa mengambil andil ya, bisa mengambil peran itu di dalam sebagai guru sekolahnya, sebagai guru TK atau guru PAUD-nya, atau sebagai guru SD-nya. Kita menjadi pribadi yang peduli dengan dia, sayang dengan dia ya, care kepada dia. Itu bisa menjadi suatu dampak yang sangat positif di dalam diri anak ini. Oke, ini ada ibu yang raise hand, apakah bisa dibantu? Ibu siapa ya? Mungkin boleh di chat Ibu yang raise hand. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor protektif berikutnya apabila ada relasi yang dekat sehingga anak itu merasa aman secara emosional ya, dan juga dia bisa mempunyai rasa memiliki. Jadi dia bisa tahu saya ini bagian dari keluarga saya ini bagian daripada murid-murid di sekolah saya gitu. Jadi dia punya rasa sense of belonging kalau bahasa Inggrisnya ya, rasa memilikinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor protektif yang bisa membangun ketika anak dihadapkan dengan berbagai macam stres dan kesulitan adalah pengasuhan atau parenting yang terampil, skilled parenting. Karena itu penting sekali untuk kita membuat pelatihan-pelatihan atau pengayaan kepada orang tua ya, orang tua murid, sehingga mereka diperlengkapi lebih lanjut lagi dengan parentingnya. Dan Yayasan Cinta Baca juga memiliki program parenting ya, yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tertarik boleh menghubungi koordinator wilayah masing-masing untuk bertanya lebih lanjut tentang program parenting yang ada. Nah, kemudian yang faktor protektif berikutnya adalah apabila mereka dipupuk rasa keyakinan bahwa pilihan dan keputusan yang diambilnya berpengaruh dalam hidupnya, sehingga dia bermotivasi untuk beradaptasi. Ya. Jadi kalau misalnya anak itu nerimo aja, pasrah, dan dia pikir, ya sudahlah, apa yang bisa saya perbuat, tidak ada yang bisa saya perbuat untuk merubah situasinya, maka anak ini akan menjadi anak yang bukan pribadi yang resilient. Ya.
Nah, kemudian kemampuan meregulasi diri atau mengendalikan emosi ini kalau bahasa Inggrisnya self regulation ya, regulasi diri. Jadi dia bisa mengendalikan pikirannya, tindakannya ya, memutuskan hal-hal yang penting, membuat pilihan, membuat keputusan yang penting ya, dan juga mengendalikan emosinya ya. Nah, kemudian yang berikutnya efikasi diri ya, ini juga dalam bahasa Inggrisnya adalah self efficacy. Itu adalah kalau definisinya adalah keyakinan dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai kinerja tertentu. Ya, jadi dia tahu kalau dia ingin menuju ke suatu tujuan, dia harus melakukan A, B, C gitu, dan dia harus bagaimana menyikapi dirinya juga ketika dia mau berjalan menuju tujuan itu ya. Dia mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya, sehingga dia juga mempunyai pandangan diri yang positif. Dia percaya akan kemampuannya untuk melakukan hal-hal tersebut menuju ke kinerja itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga faktor protektif yang berikutnya adalah ketika kita bisa memupuk mereka untuk mempunyai harapan, keyakinan, dan optimisme ya. Jadi bahwa masa depan itu ada suatu optimismenya di depan itu ya. Kemudian dia mengerti tujuan, mengetahui tujuan dan arti hidupnya. Nah, kemudian yang berikutnya menarik adalah rutinitas dan ritual. Kalau misalnya di dalam keluarganya dia diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan stres yang sangat menekan, maka dia mungkin tidak mempunyai suatu rasa aman dalam dirinya. Jadi apa yang bisa dilakukan di sekolah adalah salah satu yang membuat anak merasa aman adalah ketika kita mempunyai rutinitas dan ritual yang jelas di dalam sekolah. Misalnya, yang seperti pernah dibahas di materi sebelumnya, kita bisa membuat jadwal visual di kelas, ditempelkan di tembok, dan apabila anak-anak belum bisa membaca, kita bisa memakai gambar-gambar ya. Misalnya, oh sekarang senam pagi dulu, sesudah senam pagi kita akan baris masuk ke kelas. Setelah masuk kelas, mungkin kita akan mengucapkan doa atau salam. Kemudian kita akan masuk ke dalam baca tulis berhitung ya, calistung. Kemudian ada istirahat misalnya. Kemudian misalnya bermain bebas di luar. Nah, ketika mereka melihat jadwal itu, dan kemudian juga guru-guru PAUD itu bisa juga membiasakan ketika mau transisi ke dalam kegiatan berikutnya, kita bisa berikan juga peringatan kepada mereka ya. 5 menit lagi kita mau membereskan mainan kita ya, karena habis ini kita mau cuci tangan untuk kita istirahat makan siang misalnya. Jadi ketika anak tahu jadwalnya dan kemudian mereka diberikan peringatan seperti itu, mereka akan merasa aman ya. Jadi ada rutinitas yang diikuti dan ritual yang diikuti di dalam keseharian di dalam sekolahnya. Apabila ini dilakukan di rumah, itu pun akan jadi lebih baik lagi ya. Kemudian yang kedua ini adalah keterlibatan. Anak ini mempunyai keterlibatan di sekolah dan di komunitas yang berfungsi dengan baik. Jadi sekolah itu merupakan suatu tempat yang menjadi tempat yang nyaman dan tempat yang asyik ya. Tadi di pelatihan yang sebelumnya ini ada satu ibu guru yang sudah sangat berpengalaman dari Bogor, dia mengatakan sekolah itu menjadi suatu tempat yang healthy ya, suatu lingkungan yang sehat buat mereka, sehingga anak-anak ketika datang ke sekolah juga merasa senang, merasa sangat menanti-nanti kapan saya ke sekolah gitu. Jadi berarti itu merupakan suatu bukti bahwa kita sudah menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang aman bagi anak-anak, sehingga mereka sangat sangat menanti-nanti waktu kapan mereka akan ke sekolah ya. Nah, juga keterlibatan di komunitas yang berfungsi dengan baik. Jadi untuk sekolah yang berfungsi dengan baik, tentunya kita yang ambil peran di situ ya. Sebagai guru-guru, apakah kita sudah memberikan perhatian yang positif, memberikan dukungan yang positif, yang memberikan menjadi contoh ya, role model ya untuk anak-anak kita yang positif ya, seperti itu, dan menciptakan sebenarnya suasana yang sangat nyaman, sangat aman, dan sangat menyenangkan di sekolah kita. Nah, untuk komunitas yang berfungsi dengan baik, ini misalnya ada teman-teman di daerahnya gitu ya, di sekitar rumahnya yang bisa bermain bersama, ya merupakan memberikan suatu pengaruh yang positif kepada anak ini ya, seperti itu contohnya. Nah, ini adalah 5 step yang ingin saya ingatkan kembali. Ini diberikan oleh UNESCO ya, dari suatu dokumen namanya UNESCO Play and Resilience ya, merupakan organisasi PBB ya. Di sini dikatakan untuk resilience ini, kalau kita sudah lihat tadi dari faktor-faktor dan resep-resepnya, kita bisa melihat jadi ujung-ujungnya sebenarnya semua kemampuan, semua faktor dan resep itu bisa dipenuhi dengan kegiatan bermain. Ya. Jadi di sini kita diingatkan kembali akan pentingnya bermain.
ya, karena kita bisa melatih banyak sekali dari kemampuan ini, dari skill-skill ini dengan cara melalui kegiatan yang mengasihkan, yaitu bermain. Nah, di sini kita bisa Nggak butuh aku di Oke. Kita bisa melihat, jadi yang pertama, tingkat pertama adalah kita harus adanya suatu kesadaran dan suatu pengetahuan juga bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Dan saya berharap dari seri topik ke-7 ini, Bapak Ibu sekalian sudah mengerti dengan jelas ya, kenapa kita penting sekali peran yang kita mainkan sebagai guru atau sebagai orang tua daripada anak usia dini, penting sekali karena itu merupakan usia emas di mana kita bisa benar-benar memberikan dampak yang sangat menentukan bagaimana mereka kelak di dalam masa dewasanya nanti ya. Nah, kemudian jika saya ingin mengingatkan juga bila ada orang-orang yang masih menganggap remeh profesi kita, atau kita menganggap remeh orang tua yang mungkin secara penuh waktu merawat anak di rumah, waktu mereka usia dini, ya jangan kecil hati, abaikan saja semua orang-orang yang meremehkan hal tersebut, karena kita sendiri harus tahu, dan kita sendiri harus yakin bahwa ini sesuatu yang penting. Jadi jangan mau diremehkan, kalaupun diremehkan sudah diabaikan saja dan kita terus fokus untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak didik kita maupun anak kandung kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang beresiko yang membuat anak itu ada resikonya di dalam perkembangan anak itu. Nah, ketika kita sudah melihat resiko-resikonya, kemudian kita coba ingat tadi faktor-faktor protektifnya apa yang bisa menetralisirkan dampak-dampak negatif daripada resiko-resiko yang dialami oleh anak-anak tersebut ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mempelajari lebih lanjut. Jadi resilience itu ya, cara jalur untuk menuju ke resilience itu seperti apa? Dengan mengikuti pelatihan seperti ini atau membaca artikel-artikel tentang resilience ya, bagaimana bermain itu sangat penting sekali di dalam menumbuhkan resilience ya. Kemudian yang keempat, kita bisa mengadopsi play-based learning ya. Jadi belajar melalui bermain ya, belajar dengan basis bermain di dalam TK dan PAUD kita, sehingga kita bisa membangun resilience ini terutama di antara anak-anak yang mempunyai risiko lebih tinggi ya di dalam situasi kehidupan anak tersebut. Dan yang kelima, penting sekali kita harus ingat bahwa kita tidak bisa bekerja hanya sendiri ya. Kita perlu kolaborasi dengan seluruh sekolah dan juga terutama dengan orang tua murid ya, lingkungan keluarga di rumah, dan juga secara komunitas lebih luas lagi sehingga kita bisa berdampak lebih besar lagi di dalam membangun resilience anak-anak kita. Oke, jadi sebagai guru PAUD ya, ataupun sebagai orang tua, apa yang dapat kita lakukan ya, hal-hal praktis apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah bangun pertalian. Jadi karena kita sudah tahu bahwa anak ini memerlukan paling tidak satu relasi yang berdampak positif, satu relasi yang suportif dengan orang yang caring terhadap dia, ya sayang atau peduli dengan dia. Jadi bangunlah pertalian itu ya, bangun relasi yang baik dengan murid kita, tetapi bukan hanya itu, kita juga harus menolong mereka untuk bisa membangun relasi dengan teman-teman sebayanya. Kita perlu ajarkan dia kemampuan untuk berteman. Jadi misalnya dia di rumah belum punya misalnya mungkin anak tunggal, jadi dia belum terbiasa main dengan anak sebayanya. Dia maunya mainnya dengan orang dewasa ya, contohnya ibunya ataupun dengan ibu gurunya ya, maunya mainnya dengan ibu gurunya aja gitu. Ngintelin kita gitu ya, maunya cuma mainnya dengan kita gitu. Nah, kita perlu bantu dia untuk bisa berteman dengan teman-teman sebayanya ya. Jadi misalnya kita contohkan dulu, coba tanya, Dek, bilang, boleh nggak saya main dengan kalian gitu. Jadi kita contohkan bagaimana kalimatnya untuk bermain dengan mereka. Kemudian kita temani dulu ya, misalnya kita coba jembatani proses itu ya, sehingga dia bisa merasa nyaman ketika dia mulai bermain dengan satu kelompok anak-anak misalnya. Atau kita bisa carikan satu anak yang kita tahu adalah anak yang mudah berteman, yang bisa menemani dia, ya sehingga paling tidak dia sudah mempunyai satu teman yang dekat dengan dia, kemudian teman ini bisa menjembatani lagi untuk bermain dengan teman-teman yang lainnya, misalnya seperti itu. Ya, jadi perlu kita bangun kemampuan ini. Kemudian yang kedua adalah bantulah anak untuk menolong orang lain. Ini penting sekali. Ketika anak menolong orang lain, dia bisa mempunyai perasaan bahwa oh iya ya, saya tuh bisa menolong orang lain. Dia merasa ada suatu perasaan positif dalam dirinya bahwa saya telah menolong orang ini ya. Dan kemudian ketika orang itu mengucapkan terima kasih kepada dia, itu juga mempunyai dampak yang positif kepada diri anak ini. Jadi misalnya anak ini tidak mempunyai rasa percaya diri yang baik gitu ya. Dan ketika misalnya
ada anak yang menjatuhkan pensilnya, kemudian kita lihat terus kita tahu itu anak ada anak lain yang dekatnya, terus kita bilang, B, coba tolong dong bantu itu tadi si A menjatuhkan pensilnya. Kemudian ketika si B mengambil pensil itu mengembalikan ke anak A, dan A bilang terima kasih ya. Nah, terus si B juga kita bisa berikan pujian, makasih ya B sudah membantu si A mengambilkan pensilnya, gitu ya. Nah, kemudian dia merasa merasa ada suatu perasaan positif dalam dirinya. Wah, saya telah melakukan sesuatu hal yang positif, saya telah menolong teman saya. Jadi itu sifat itu bisa dibangun terus ya. Kemampuan untuk menolong orang lain, melihat situasi di mana orang membutuhkan pertolongan, itu bisa dibangun dari sejak kecil. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa membentuk rutinitas keseharian, baik di dalam rumah sebagai orang tua maupun sebagai guru, seperti yang tadi saya sudah katakan ya. Jadi, tolonglah anak supaya bisa mempunyai rasa aman itu. Ketika dia mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya setelah ini, kegiatan apa yang akan dilakukan, itu membuat rasa aman di dalam dirinya ya. Mengajarkan anak untuk merawat diri. Jadi di PAUD memang kita selalu menekankan ya, adik-adik ingat ya, waktu bangun tidur, jangan lupa membereskan tempat tidur. Kemudian apa ya? Wah, kita gosok gigi, ya kita mandi. Ya. Jadi mereka tahu apa sih yang mereka perlu lakukan untuk merawat diri mereka sendiri. Makan makanan yang sehat, jangan lupa sarapan sebelum datang ke sekolah ya, misalnya. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup, ya tidurnya jangan malam-malam supaya besok pagi segar bisa ke sekolah kembali. Jadi hal-hal yang perlu kita tanamkan dan pupuk di dalam diri mereka adalah bagaimana caranya untuk merawat diri. Ini pun merupakan resep yang penting untuk mereka membangun resilience ya. Jadi mereka tahu bagaimana merawat diri mereka sendiri. Nah, kemudian berikutnya bergerak menuju tujuan itu juga terkait dengan yang poin berikutnya itu membentuk pandang yang positif akan dirinya sendiri. Nah, ketika kita menemukan anak yang sedang menemukan kesulitan, menghadapi kesulitan, misalnya ada anak yang susah berpisah ketika pagi hari diantarkan ke sekolah, ya susah berpisah dengan orang tuanya ataupun yang mengantarkannya, wali muridnya ya. Kemudian dia biasanya nangis ketika berpisah ya. Kemudian kita bikin strategi dengan anak ini, kita bikinkan goal tujuan yang kecil, yaitu tujuannya adalah kita mau berpisah secara positif ya, tidak supaya tidak nangis-nangis, supaya dia bisa merasa nyaman dan aman ketika ditinggalkan orang tuanya untuk di sekolah gitu ya. Kemudian kita bisa berbicara dengan dia ketika dia sudah tenang ya gitu. Dek, gimana kalau besok pagi ya kita itu dulu ya, kita bikin planning dulu ya, kita rencanain besok pagi kalau adik datang di sekolah, ibu akan temani adik, mau main apa, kita main dulu langsung. Nah, jadi ibu mau kasih tahu ke kamu, mau ingetin kamu, nggak usah nangis, nggak usah takut, karena kamu tahu kan, nanti kan dijemput lagi sama bunda. Jadi kamu nggak usah khawatir, pasti bunda datang jemput lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ini dulu ya, kita bikin janji dulu ya, besok mau main apa. Terus misalnya dia bilang, mau datang mau main ayunan. Oke, kita besok begitu datang, kita main ayunan, kita akan bilang bye-bye ya, kita akan bilang dah gitu ya sama orang tua kita nggak usah nangis, oke? Ya udah, terus begitu mungkin besokannya belum berhasil, ya udah lusanya atau setelah berapa hari sebelumnya akhirnya berhasil. Nah, ketika dia berhasil kita berikan dorongan yang positif. Wah, ibu bangga sekali. Kamu akhirnya bisa mengucapkan salam ya, selamat tinggal gitu dengan tidak menangis ya. Ibu bangga sekali sama kamu. Ibu tahu kamu bisa melakukannya gitu. Jadi ketika diberikan dorongan positif seperti itu dan kita spesifikasi berikan dengan jelas. Jadi pujian itu bukan pujian seperti hanya bilang kamu anak pintar ya, baik sekali gitu. Tetapi kita ketika memberikan pujian itu kita harus spesifikasikan apa yang kita bangga dalam dirinya ya. Maksudnya, ibu bangga sekali kamu sekarang sudah bisa mengucapkan salam ya, ditinggal oleh ibunya dengan tidak menangis gitu. Jadi dia tahu. Nah, kemudian hal-hal seperti ini ketika kita terus memberikan dorongan yang positif, maka anak ini akan membentuk pandangan yang positif akan dirinya sendiri. Iya ya, saya bisa melakukan hal ini ya. Iya, saya mampu melakukan hal itu dan sesuai dengan usia mereka. Ketika kita terus memberikan tujuan yang berikutnya, dia akan mempunyai pandangan yang semakin positif akan dirinya sendiri. Nah, kemudian kita juga melihat kesempatan untuk anak menemukan jati dirinya. Ketika dia sedang mengalami kesulitan yang berat, ya, kita coba berbincang-bincang dengan dia, dan kemudian kita ingatkan, ibu ingat loh waktu itu ya, kamu misalnya waktu itu kamu dibully ya pernah ya, terus tapi akhirnya kamu bisa tahu
bagaimana caranya, dan sekarang kamu sudah bisa berteman dengan baik dan tidak dibully lagi seperti itu, dan waktu itu ibu lihat kamu tangguh sekali ya, misalnya seperti itu. Jadi kita berbincang-bincang mendiskusikan bahwa waktu di dalam kesulitan yang lalu pun dia sudah bersikap tangguh sehingga dia bisa melihat menemukan jati dirinya dalam dirinya itu, bahwa dia punya ketangguhan di dalam dirinya seperti itu misalnya ya. Jadi anak-anak memang perlu digali, kita perlu mencari-cari momen atau kesempatan di mana kita bisa berbincang-bincang seperti itu sehingga kita bantu mereka untuk mengenali jati dirinya, karakter dan juga hal-hal positif yang ada di dalam dirinya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa membantu mereka untuk menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupannya. Jadi hidup ini memang penuh sekali dengan perubahan. Kalau kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan atau kesulitan-kesulitan yang baru itu, ini adalah bagian daripada kehidupan. Jadi mereka tidak merasa tenggelam ya, merasa tenggelam di dalam kesulitan yang dihadapi atau perubahan-perubahan yang dihadapi. Ya. Suara saya hilang, masih bisa terdengar suara saya? Tolong acungkan jempol jika bisa terdengar. Bisa terdengar suara saya? Oke, ya. Oke. Nah, saya ingin mengingatkan ini adalah satu apa yang dapat daripada salah satu website ya tentang resilience. Ada 3 kategori, jadi sebenarnya ada satu spektrum di mana kita harus berhati-hati juga. Kadang-kadang kita bisa jadi terjerumus kepada satu ekstrem yang terlalu keras atau ekstrem yang terlalu lunak. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah suatu keseimbangan yang perlu kita capai, yang merupakan resep untuk resilience ini ya. Jadi kalau kita terlalu keras itu seperti apa? Terlalu keras itu misalnya kita selalu mengabaikan, meremehkan situasi mereka. Ya ada kalanya memang satu situasi itu remeh dan kita berikan dia suatu dorongan yang cukup saja gitu. Tapi ada juga ekstrem yang satu di mana orang tua atau pendidik itu, guru itu selalu meremehkan situasi mereka ya, atau mengabaikannya sama sekali. Dan kedua itu bila kita seperti yang saya tadi sudah tekankan, bila kita selalu menganggap situasi itu dengan sendirinya akan membentuk karakter mereka tanpa memperhatikan apakah anak itu sudah ada faktor-faktor protektif di dalam yang mengelilingi dia, yang melindungi dia, yang menetralisir semua dampak-dampak negatifnya ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan faktor-faktor protektif itu. Dan kemudian yang ketiga misalnya mengatakan pada seseorang, udah lupain saja gitu ya, atau jangan lembek begitu gitu ya. Jadi kita lebih mengatainya dengan sesuatu ucapan yang tidak membangun ya. Jadi kita selalu tidak mengajarkan mereka untuk memproses di dalam otaknya, memproses di dalam dirinya apa yang sedang dihadapinya dan bagaimana dia perlu bersikap untuk menghadapi suatu seperti itu ya, atau kemampuan apa, skill-skill apa yang dia perlu untuk menghadapi situasinya ya. Dan yang terlalu lunak, di ekstrem yang satunya, yang terlalu lunak adalah ketika kita selalu menyelesaikan semua masalah mereka. Belum mereka diberi kesempatan untuk mencoba menyelesaikan, kita sudah langsung terjun menjadi pahlawannya ya, menyelamatkan mereka. Jangan sampai si anak ini merasa kesusahan, jangan sampai si anak ini menghadapi masalah tertentu ya. Nah ini Bapak Ibu orang tua dan guru-guru yang selalu sangat antusias menolong kadang-kadang sebelum anak meminta pertolongan ya. Dan ada kalanya ketika anak meminta pertolongan juga kita jangan langsung menolong dengan melakukannya, tetapi coba untuk dibimbing bagaimana cara melakukannya, menyelesaikannya gitu ya. Nah, kemudian selalu melindungi anak dari rasa kekecewaan. Jadi kalau tadi contoh saya yang pertama, misalnya ada lomba itu ya, lomba terus dari itu dia tidak menang, terus dia waktu dijemput orang tuanya dia nangis, saya tidak dapat juara 1, 2, atau 3 gitu. Terus langsung sama ibunya dibawa ke toko mainan, dibelikan mainan yang dia mau pilih, terus dia bilang, wah kamu tetap juara 1 di mata ibu misalnya, seperti itu ya. Padahal dalam realita kehidupan kita tidak selalu menjadi pemenang, bukan? Jadi anak ini harus dibina rasa bagaimana mengatasi rasa kekecewaan. Bahwa di dalam dunia ini kita tidak selalu menjadi nomor 1 ya. Ada kalanya kita kecewa dan bagaimana kita harus memproses perasaan kecewa itu supaya kita tidak bisa menyikapinya dengan positif, mengendalikan rasa itu dan tahu bagaimana mengelola perasaan itu ya. Nah, terus yang berikutnya yang saya rasa sangat menarik adalah selalu mencegah anak merasakan perasaan bosan. Anak zaman sekarang, karena mereka mungkin sering sekali main dengan gadget, ya, di mana gadget itu kan stimulasinya sangat menarik sekali. Jadi begitu kita ambil gadget ini langsung pertama yang selalu langsung dikatakan apa? Bosen nih, atau kalau anak-anak yang pakai bahasa Inggris ya boring, so boring gitu ya. Nah, kemudian kita selalu langsung, wah tawarkan ini, tawarkan itu gitu ya. Mungkin kalau anak kecil memang kita harus berikan ide-ide ya,
untuk hal ini. Tetapi ada kalanya anak itu bisa dibiarkan untuk merasa bosan, sehingga dia bisa dengan sendirinya juga melatih dirinya. Oke, jadi saya melakukan hal apa nih ya? Jadi kadang-kadang jadi rasa bosan itu bisa mendidik mereka untuk bersabar dan juga mencari ide untuk saya lakukan hal apa nih ya untuk saya bisa mengisi waktu saya gitu ya. Jadi jangan serta-merta selalu kita harus sodorkan ini, sodorkan itu untuk selalu supaya dia tidak bisa mengomel untuk atau mengeluh bahwa dia sedang bosan ya. Nah, contoh praktisnya yang dipakai di sini adalah membantu anak memakai sepatu ya. Kalau kita terlalu keras, kita kekeh ya, kita memaksakan anak itu selalu memakai sepatunya sendiri, walaupun kita sudah tahu dia udah frustrasi, sudah mau nangis ya, tapi kita tetap bilang enggak, pokoknya kamu harus pakai sepatu sendiri. Sampai keluar rumah dia belum bisa menalikan sepatunya pun kita tetap ajak dia keluar tanpa kita membetulkan sepatunya misalnya. Nah, itu ekstrim yang sangat keras sekali ya. Tanpa pengecualian pokoknya gitu ya. Nah, kalau yang terlalu lunak, selalu memakaikan sepatunya. Sebelum anak itu mencoba, kalau misalnya ada tahap jenjang di mana anak ingin mencoba sesuatu sendiri ya, pengen independen gitu kan. Dan kita kadang-kadang pikir, aduh ini udah telat nih, kita harus berangkat sekolah, langsung cepat-cepat dipakein ya. Nah, kita sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan untuk anak memakai sepatunya sendiri, itu pun merupakan hal yang tidak membangun ya. Jadi anak tidak belajar untuk melakukan hal yang sulit, tidak belajar untuk mengatasi hal yang sulit kemudian berhasil ya. Jadi mereka juga tidak punya rasa ini ya tangguh seperti itu ya untuk terus mencoba bertekun di dalam sesuatu hal ya. Nah, yang keseimbangan yang di tengah adalah sesekali membantu anak memakai sepatunya, dan itu merupakan juga momen di mana kita bisa menunjukkan kasih sayang kita ya. Jadi kalau kita lihat dia sudah frustrasi, ya kita bisa membantunya. Tetapi mungkin kita membantunya dengan memberikan contoh lagi, nih ya seperti ini, ingat ya, coba ya. Ini kan dibuat dulu kuping kelinci kan, bentuk kuping kelinci yang 1/2, kemudian kita masuk ke dalam lubangnya, misalnya seperti itu. Nah, ibu tunjukkan sekali lagi ya, terus kamu coba lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi kita tahu kapan kita harus menolongnya dan kapan kita harus membiarkan dia mencoba lagi ya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, nah karena di dalam kita merupakan yayasan cinta baca di mana kita ingin memupuk cinta terhadap buku cerita ya, cinta terhadap membaca. Jadi di dalam topik yang kita bawakan juga selalu ada buku-buku yang baik sekali, terutama untuk anak-anak usia dini yang bisa menanamkan menanamkan poin tentang resilience ini. Dan di sini saya berikan juga linknya. Dan memang ini yang saya lebih familiar adalah buku-buku yang berjudul bahasa Inggris ya, tetapi saya percaya dalam bahasa Indonesia juga ada judul-judul yang bisa dipakai. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin melihat yang buku-buku ini, kita bisa mengaksesnya di YouTube. Kemudian kita bisa di mana di YouTube ini sekarang orang-orang membacakan buku cerita dan diperlihatkan halamannya dengan jelas ya. Kemudian kita bisa menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia dengan hanya menunjukkan gambar-gambarnya dari YouTube, itu pun bisa dilakukan ya. Dan hari ini saya ingin menunjukkan satu buku cerita, tetapi karena waktunya yang sudah terbatas, saya tidak akan membacakannya, tapi saya hanya ingin memperlihatkan satu alur ceritanya dari salah satu buku yang mengajarkan tentang resilience ini ya. Nah, jadi bukunya ini judulnya adalah The Hugging Tree atau pohon yang memeluk ya, dan ditulis oleh Jill Neimark dan ilustrasinya adalah oleh Nicole Wong. Di sini buku ini menceritakan tentang satu tunas pohon yang tumbuh tapi tumbuhnya itu di tebing batu ya. Jadi di situ dia berakar pun dengan sangat sulit ya di antara bebatuan ya. Berakar dengan sangat sulit, kemudian dia berteman dengan ombak, kayaknya ayo yuk kita saling menemani gitu ya. Kemudian ada sinar matahari, ada sinar bulan. Kemudian akhirnya dia menjadi rimbun dan ada burung yang bertengger di situ ya, membuat sarang dan kemudian bertelur, telurnya menetas. Tetapi kemudian musim gugur datang, ya musim gugur disertai dengan angin keras hingga rantingnya patah. Kemudian dingin sekali ketika musim dingin itu. Kemudian akhirnya setelah musim dingin berlalu, ternyata akarnya itu rusak ya, jadi dia tidak bisa bertumbuh lagi dengan subur ya. Dan di sini dikatakan begitulah juga di dalam kehidupan kita ya, bahwa kita kadang-kadang menemukan sesuatu yang menemukan sesuatu kesulitan yang besar sekali ya, tetapi dengan sedikit bantuan kita bisa memulai lagi ya, kita bisa bangkit kembali.
Nah, kemudian datanglah seorang anak. Nah, seorang anak ini lagi bermain di pantai, kemudian dia lihatlah pohon ini, ada satu pohon yang kok kelihatannya seperti mau mati di ujung tebing, dan dia dekati, kemudian dia bilang, "Wah, saya tahu apa yang kamu perlukan. Saya bisa menolong kamu," katanya gitu ya. Kemudian si pohon ini ceritanya mendengar si anak itu, dan kemudian dia ingin sekali memeluknya, tetapi dia tidak punya tangan kan untuk memeluk, tapi dia bilang pohon itu bisa memeluk dengan hatinya katanya ya. Nah, kemudian di situ anak itu setiap hari membawa 2 ember yang diisi dengan tanah ya. Kemudian dia taruh tanah itu, setiap hari dia bolak-balik bawa 2 ember tanah, sehingga akhirnya pohon itu bisa bertumbuh lagi dengan subur, dan dia bisa beristirahat di bawah rindangnya pohon itu sambil bermimpi-mimpi. Dan kemudian semakin rimbun sehingga banyak orang-orang datang ke situ untuk beristirahat, ya berteduh di bawahnya atau bermain di sekitarnya itu. Dan itulah kisah daripada pohon itu ya, pohon yang tumbuh di tebing batu tetapi juga menjadi pohon yang bisa memeluk banyak orang ya, kan dengan dia memberikan keteduhan di situ. Oke. Nah, untuk tugas daripada sesi kali ini, ya bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, tugasnya adalah tuliskan satu hal menarik yang Anda pelajari dari sesi hari ini tentang resilience atau ketangguhan. Jadi nanti linknya seperti biasa akan diberikan oleh Korwil setempat, dan akan diberikan waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Ini adalah sesi terakhir, sesi ke-7 daripada resilience ini. Hari Jumat ini jam 4 akan diadakan sesi resilience dengan topik yang sama ini, tetapi dalam bahasa Inggris. Jadi bila Bapak Ibu mempunyai rekan-rekan, mungkin guru-guru yang mengajar di sekolah internasional ataupun orang tua yang lebih berbahasa Inggris di rumahnya, ya misalnya, boleh diajak di sesi ini. Silahkan Bapak Ibu mengunjungi media sosmed kita ya. Ada di situ ada link pendaftarannya untuk sesi yang bahasa Inggris hari Jumat jam 4 sore ya. Oke, jadi walaupun ini adalah sesi yang terakhir daripada pelatihan seri kali ini, tidak menutup kemungkinan kita akan mengadakan sesi berikutnya, karena itu bila Bapak Ibu ada permintaan topik-topik tertentu yang belum kita bahas di dalam 7 topik ini, tolong sampaikan kepada Korwil setempat ataupun hubungi orang-orang di Cinta Baca melalui medsos, dan kemudian kita akan pertimbangkan dan kita akan adakan berikutnya ya. Mungkin tidak sesering yang sekarang 2 kali sebulan, tapi mungkin lebih secara berkala ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan stop share. Saya persilakan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, kita ada waktu 15 menit untuk bertanya. Saya lihat dari chat dulu ya. Oh, sudah beberapa. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Liz. Apakah ada tes resilience untuk anak-anak sehingga kita dapat membantu mengatasi dan orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak-anak? Oke. Ada satu tesnya yang diberikan, bukan satu tes, tapi seperti lebih kepada checklist ya. Checklist itu bisa saya berikan PDF-nya nanti melalui koordinator wilayah. Tolong koordinator wilayah ingatkan saya ya. Checklist itu ada jenjangnya, dan yang kemarin yang saya lihat juga yang saya perhatikan jenjang umur 3 sampai 5 itu dibagi menjadi 3 kategori, kemudian seperti apa ciri-ciri daripada anak-anak yang sudah mempunyai faktor-faktor yang protektif menuju ke resilience ini ya, nanti saya berikan. Jadi kemudian bagaimana menolong anak yang trauma dan stres karena korban pelecehan seksual, karena baru-baru ini di sini ada anak usia 6 tahun kena korban pelecehan seksual oleh kakek usia 50 tahun. Memang orang tersebut sudah ditahan, tetapi anaknya mungkin dia trauma. Ya, betul sekali. Ini merupakan trauma yang sangat mendalam ya, dan pelecehan seksual itu membutuhkan pertolongan juga yang secara khusus ya. Biasanya perlu ada konselor ya atau psikolog ya yang menanganinya. Tetapi kita dari segi guru atau orang tua, kalau mungkin ya di sini lebih banyak yang pendidik ya, yang guru. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan perhatian lebih kepada anak ini dan kasih sayang lebih, dan juga menciptakan di mana suasana yang aman di dalam sekolah itu. Jadi mungkin ketika dia sudah mengalami suatu kejadian yang sangat membawa trauma ini, dia kehilangan rasa aman itu ya, rasa aman dan rasa percaya akan lingkungannya. Jadi kita perlu naungi lebih lanjut, berikan dia rasa percaya yang aman, dan biasanya terapi yang dilakukan juga untuk anak-anak adalah terapi bermain ya. Jadi berilah kesempatan yang bermain yang banyak dalam diri anak ini ya, sehingga karena kegiatan bermain itu bisa membantu anak ini untuk melewati masa-masa sulit ini ya. Karena
bermain itu merupakan suatu terapi juga buat anak-anak ya, karena itu ada satu khusus bidang yang bernamanya play therapy ya, atau terapi melalui bermain. Jadi itu yang mungkin yang bisa dilakukan oleh guru ya, dan ketika kita juga bisa membangun relasi dengan orang tuanya, kita bertanya juga ada hal-hal tertentu apakah yang orang tua ingin dilakukan di sekolah ya, sehingga kita bisa lebih cepat untuk membawa kepulihan pada anak ini. Misalnya ada suatu permintaan tertentu oleh orang tua bisa dilakukan di sekolah. Misalnya anak ini boleh membawa boneka kesayangannya ke sekolah, ya nggak apa-apa. Kalau anak lain nggak boleh bawa bonekanya, dia boleh gitu ya. Karena itu membuat dia rasa aman ketika dia bisa memeluk boneka kesayangannya misalnya di kelas. Hal-hal kecil seperti itu ya. Dan ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan orang tuanya. Bila bisa ada psikolog atau konselor yang bisa terlibat, itu lebih baik lagi sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide atau mendapatkan strategi-strategi yang bisa membantu pemulihan anak ini secara efektif. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Liz. Kemudian dari Ibu Iraningsih Juniwati ya, apakah resilience yang dimiliki seorang anak bisa merupakan bakat bawaan? Saya mengenal seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang biasa-biasa saja dan tidak menerapkan hal-hal yang tidak kita pelajari untuk membangun resilience anak ya. Memang ya sering sekali ada perdebatan antara nature nurture ya. Nature yang alami, nurture itu secara apa yang kita pupuk ya, apa yang kita pupuk di dalam dia membangun. Tetapi memang biasanya sekarang perdebatan itu bukan lagi perdebatan antara nature atau nurture atau alami atau secara maksudnya alami pembawaan atau suatu pembentukan yang kita lakukan, tetapi yang sudah disimpulkan adalah itu merupakan keduanya ya. Jadi biasanya kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa pasti anak itu bisa resilient gitu ya. Jadi biasanya ada faktor-faktor pelindung ini. Jadi makanya penelitian menunjukkan faktor-faktor protektif ini karena ternyata faktor protektif inilah yang menolong anak untuk membentuk resilience ini gitu ya. Jadi mungkin dia tidak dapatkan hal itu daripada keluarganya ya, tetapi mungkin misalnya dia mendapatkan hal itu, dia misalnya memiliki satu orang dewasa yang sangat peduli, sangat sayang padanya di luar keluarganya misalnya. Itu juga bisa yang mungkin kita tidak ketahui ya. Itu juga bisa menjadi faktor di mana dia bisa menjadi pribadi yang resilient walaupun keluarganya tidak menciptakan lingkungan yang mendukung seperti itu ya. Jadi biasanya itu dua-duanya ya. Ada sedikit dari bawaannya tetapi ada juga faktor-faktor di luar yang penting dalam pembentukan resilience ini. Oke, kemudian bagaimana membentuk karakter anak menjadi anak yang tangguh, tips-tipsnya yaitu seperti itu ya tadi Bapak Ibu. Ada satu contoh yang mungkin saya bisa berikan juga ya ketika kita membantu anak untuk bisa menjadi yang tangguh itu ya. Jadi tadi tips-tipsnya adalah maksudnya menciptakan dia suasana yang aman, mengajarkan dia untuk mengendalikan emosinya, ya, memberikan dia membangun rasa percaya dirinya. Itu merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tetapi secara praktisnya misalnya saya berikan satu contoh yang saya ingat, dan ini kejadiannya sebenarnya belasan tahun yang lalu ketika saya baru mulai mengambil pendidikan anak usia dini. Ini terjadi pada sepupu saya, anaknya waktu itu masih kecil dan baru belajar jalan ya, anak perempuan baru belajar jalan, kemudian dia terbentur dinding sampai nangis ya, lumayan keras dia terbentur dindingnya gitu. Nah kemudian neneknya ada di situ dan biasa ya kalau neneknya biasanya mau bersikap selalu melindungi kan, jadi neneknya bilang, aduh ini temboknya nakal ya, dia pukul temboknya. Aduh ini temboknya nakal ya, ini ya tembok tadi, nah yang nakal ya, yang buat kamu jadi sakit sekarang ya gitu. Nah sepupu saya kan sudah mengetahui hal ini ya. Ini benar-benar membekas dalam diri saya karena waktu itu saya baru mulai belajar untuk tentang pendidikan anak usia dini ya. Jadi ini benar-benar melekat dalam pikiran saya. Sepupu saya itu, ibunya itu langsung bilang, enggak, kamu yang harus lebih berhati-hati. Ini tembok selalu ada di situ. Jadi kamu yang harus lebih berhati-hati ya. Waktu itu dia anak ini hampir umur 2 ya. Jadi dia ketika diomongin seperti itu, dia juga bisa mengerti. Nah, hal simple seperti ini itu bisa kita dampak apa yang akan terjadi? Kalau misalnya kita biasakan anak ini untuk kita pukul temboknya, kita bilang nakal ya ini temboknya, berarti dia akan belajar untuk menyalahkan yang lain. Dia tidak belajar untuk mengkoreksi dirinya. Tadi saya jalannya tidak hati-hati, jadi saya tidak lihat tembok itu, makanya saya terbentur. Nah, itu kan merupakan sesuatu yang bisa kita bina juga ya, supaya dia mempunyai suatu
kepercayaan bahwa dia perlu melakukan sesuatu untuk menuju suatu tujuan, yang tadi poin yang tadi ya. Jadi kalau saya tidak mau terbentur dinding itu lagi, nanti lain kali saya harus lebih hati-hati. Kalau jalan, ya matanya ke depan, jangan jalan sambil menoleh sehingga terbentur seperti itu. Ya, jadi satu hal yang simpel ya. Dan kemudian saya juga ingat ketika saya baru mulai praktek mengajar, ketika saya sudah selesai sekolah dan kemudian harus praktek mengajar ya sebagai bagian dari training kita di dalam sekolah di Australia ini, saya belajar dari orang-orang bule di sana lebih tangguh ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang jatuh, biasanya reaksi saya langsung, aduh gitu kan ya kan. Nah kadang-kadang kalau ibu-ibu perhatikan ya, bapak ibu perhatikan, anak yang jatuh itu kadang-kadang tergantung reaksi orang dewasanya. Kalau kitanya, aduh gitu, kitanya langsung ikut cemas dan langsung bereaksi berlebihan, biasanya anak itu nangis karena anak itu pengen cari perhatian dan ingin dikasihani. Tetapi kalau kitanya biasa aja, tenang saja, terus kita bilang, ay kamu nggak apa-apa, coba berdiri lagi, dia juga akan lebih tenang dan tidak akan caper ya, tidak akan cari perhatian. Nah, mungkin ibu-ibu sering mengalami hal ini ya. Jadi dari contoh ini saya belajar, jadi kalau misalnya ada anak jatuh, mentor saya, yang merupakan pendidik yang sudah lebih jauh berpengalaman, dia akan bilang, oke, kamu nggak apa-apa kok, karena ya tentu kita ini ya, kita tahu situasinya itu apakah itu jatuh yang sangat serius atau jatuh yang ringan aja. Kalau itu jatuh ringan ya, terus ayo kamu nggak apa-apa, ayo berdiri lagi, ayo sekarang main lagi. Jadi sikap kita pun kita membangun ketangguhan ya, membangun resilience kepada diri anak itu. Ya jadi ini beberapa tips praktis ya dalam hal itu, dan saya belajar banyak, bukannya meremehkan, tapi kita harus melihat situasi ya, melihat oh ya ini cuma kejadian kecil lah, jadi jangan sampai kita bereaksinya juga berlebihan sehingga anak ini malah jadi cengeng seperti itu ya. Ya itu merupakan juga satu contoh seperti itu ya. Ya kalau anak jatuh ringan pura-pura nggak lihat aja biar nggak jadi nggak nangis ya. Kadang-kadang ada efek itu ya, kalau caper cari perhatian ya dia jadi nangis gitu ya. Usul tema pelatihan berikutnya tentang play therapy, ada yang direct message ke saya. Oke. Tunggu sebentar, saya lihat lagi dari atas ya. Jadi itu tips-tipsnya beberapa. Kemudian dari Ibu Fitriana, bagaimana kita menghadapi anak yang notabene dari keluarga yang memiliki bahasa keras sehingga berdampak pada anak tersebut, sedangkan orang tua tertutup karena faktor tingkat pendidikan. Ya. Nah, ini memang kalau misalnya itu balik lagi kepada pelatihan-pelatihan kita sebelumnya, relasi itu penting. Jadi tetaplah bangun relasi, walaupun kita tahu orang tua ini tertutup, tetap bangun relasi yang baik dengan mereka. Dan salah satu, waktu itu saya berikan tipsnya adalah, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan hal-hal yang positif tentang anak mereka. Mana sih orang tua yang tidak menghargai ketika kita melaporkan hal-hal yang positif ya. Tetapi kalau kita melaporkan hal-hal yang negatif, mungkin mereka juga belajar untuk menjauhkan diri daripada kita, sehingga dia tidak perlu mendengarkan hal-hal yang negatif. Jadi bangunlah relasi ini dengan menyampaikan hal-hal yang positif, perkembangan yang positif, pertamanya ya dengan orang tua tersebut, sehingga terjalin hubungan yang lebih dekat, sehingga dia lebih bisa terbuka akan masukan kita. Nah, cara salah satunya adalah jika kita bisa menceritakan pengalaman kita di kelas ya, bagaimana itu berdampak positif pada anak itu. Jadi misalnya ini memiliki bahasa yang keras ya. Jadi jadilah kita seorang dewasa yang berbahasa halus dengan anak ini di sekolah ini, di dalam situasi kelas dan sekolah ini. Kemudian kita lihat dampak positif apa. Jadi kemudian kita ceritakan kepada si orang tua ini loh kejadiannya gitu ya. Misalnya, oh tadi si bunda tadi, anak bunda itu tadi dia mencoba menulis, terus udah gitu dia kesel, dia frustrasi. Terus tadi saya kasih dia semangat, saya bilang, ayo kamu bisa coba lagi gitu ya. Kalau bayangkan kalau di rumahnya dia dikata-katain kamu bodoh, kamu nulis aja jelek begitu, seperti itu, dia tidak akan punya motivasi dalam dirinya untuk mencoba lagi, karena dia percaya dirinya pun sudah akan terpengaruh oleh kata-kata yang kasar seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ceritakan apa kejadian di kelas, Bu, saya tadi berikan dia semangat, saya bilang, ayo kamu pasti bisa, Bunda percaya kamu bisa, coba kita coba lagi yuk. Nah, langsung dia mencoba menulis lagi dan menulisnya jauh lebih rapi, Bu. Nih, saya kasih lihat ya, Bu, misalnya seperti itu. Jadi kita tunjukkan apa dampaknya dari kata-kata semangat yang kita berikan kepada mereka, dan dengan harapan mereka bisa mau melihat dampaknya daripada kata-kata halus, kata-kata positif, dorongan-dorongan positif yang kita berikan. Jadi mungkin bukan sebagai menguliahi orang tuanya, tetapi sekedar membagikan pengalaman kita dengan anak ini ketika ada di lingkungan sekolah ini, ya seperti itu. Nah,
Kemudian yang berikutnya, bolehkah orang tua kita libatkan dalam penilaian pembelajaran anak di rumah? Dan kemudian bagaimana cara memotivasi orang tua supaya dapat memperhatikan dalam pembelajaran di rumah? Terkadang kita masih menemui orang tua yang kurang memperhatikan dalam pembelajaran di rumah. Ya itu pun ujung-ujungnya ya relasi juga ya Bu ya. Jadi dari Ibu Dewi ya. Perhatikanlah, bangunlah relasi itu dengan orang tua ya, dan kemudian tentu boleh kita libatkan dalam penilaian pembelajaran anak di rumah, tetapi semua hal ini harus dibangun dengan relasi terlebih dahulu. Kalau misalnya belum ada relasi itu, maka sulit sekali untuk kita memberikan masukan-masukan ataupun kita memberikan usulan-usulan kepada orang tua, boro-boro memberikan usulannya, maksudnya untuk boro-boro meminta mereka untuk memberikan penilaian pembelajaran anak di rumah, kalau relasi itu belum dibangun gitu ya. Jadi kita perlu komunikasikan lebih lanjut kenapa sih orang tua itu harus bermitra dengan kita di dalam proses pembelajaran ini. Kemudian kita ceritakan hal-hal positif ketika kita bermitra dengan mereka gitu ya. Bu, saya lihat loh ketika ibu ngulangin misalnya menulis apa di rumah atau misalnya suatu apa ya kebiasaan yang baru misalnya ya, untuk membereskan mainannya. Oh, Bu, saya lihat loh ada perubahan positif loh sekarang ketika dia disuruh membereskan mainannya dia langsung bisa beresin mainannya di kelas. Terima kasih ya Bu, Ibu pasti udah dukung ya di rumah dengan melakukan hal yang sama misalnya seperti itu. Jadi kalau kita kasih masukan yang dalam pandangan positif, orang tua akan lebih menghargainya ya. Jadi orang tua juga bisa melihat bahwa kita punya rasa kepercayaan pada mereka, kita punya pandangan yang positif akan mereka juga. Jadi itu membuat kerjasama itu lebih baik ya. Mungkin segitu untuk yang mudah-mudahan dapat menjawab ya pertanyaan dari Ibu Dewi. Pada usia berapa yang paling efektif untuk membangun resilience dari kecil ya Bu ya. Jadi anak usia dini itu dari kecilnya sudah perlu dibangun ya, terutama mungkin ketika mereka misalnya baru belajar jalan gitu ya, atau mencoba-coba lagi, bahkan dari bayi pun misalnya ketika mereka baru belajar memasukkan itu ya ring-ring ke dalam ini mainan yang simpel, memasukkan ring-ring ke dalam itu ya apa tuh ya menyusun ring-ring seperti itu kan mereka susah gitu ya. Jangan kita langsung bantuin, suruh mereka coba, gagal, coba lagi. Kalau bayi kan kelihatan dia melakukannya dengan berulang-ulang. Biarkan dia melakukan dengan berulang-ulang. Jadi sebenarnya dari usia 0 pun sebelum dia umur 1, resilience itu sudah bisa mulai dibina, dipupuk ya. Jadi tidak ada kata wah baru umur berapa baru dibangun, sedini mungkin. Dari kebiasaan-kebiasaan pertama saat dia masih bayi pun kita sudah bangun hal ini ya. Itu. Kemudian ada lagi? Oke, sekarang sudah 11.59. Mungkin terima kasih untuk semua pertanyaannya dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yang telah setia mengikuti 7 sesi ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ingin mengucapkan terus semangat. Jangan mau diremehkan, karena pendidikan usia dini itu adalah pendidikan yang sangat-sangat penting dan sangat berdampak sekali di dalam kehidupan seseorang anak ya. Dan saya tetap ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua, bertekunlah di dalam kita mendidik anak-anak yang telah dipercayakan kepada kita, karena kita tahu, kita percaya kita akan sangat memberikan dampak yang sangat positif kepada setiap anak-anak didik kita atau setiap anak kandung kita ya. Saya serahkan kembali kepada